Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di minggu lalu kita sudah mengenal data, maka di minggu ini kita akan masuk ke materi tentang lembar kerja Excel. Sebelum masuk ke lembar kerja Excel, kita harus mengetahui atau memahami tentang data itu. Data dibagi menjadi dua bagian. Satu, data manual dan data digital. Data manual di sini Ibu Rara memiliki toko sembako tidak terlalu besar, tetapi barang-barang yang dijual cukup lengkap. Sejak membuka toko tersebut, Ibu Rara selalu mendata beberapa hal pada buku tulis. Pertama, ia mendaftar nama semua barang beserta harganya. Jika terjadi perubahan harga, ia selalu menuliskan pada kolom berikutnya. Kedua, Ibu Rara selalu mencatat semua barang yang terjual selama 3 tahun. Ibu Rara telah menghasilkan 4 jilid catatan. Nah, Ibu Rara ini tiap tahun, tiap hari menuliskan secara manual, secara tertulis di buku catatannya harga barang yang dia jual. Banyaknya barang yang dijual berupa nama, harga, dan banyaknya. Nah, data manual itu data yang masih tertulis, tulisan biasa ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah disebut data manual. Jadi data yang berupa tulisan yang masih ditulis di buku catatan dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya data digital. Data digital, misalkan ketika kamu diminta Ibu Rara untuk memasukkan catatan tersebut, catatan yang berupa tulisan itu ke dalam komputer, nah itu disebut data digital. Ya, pertama, kamu bisa mengetik menggunakan catatan pada Microsoft Word. Tetapi aplikasi itu bukan pengolahan data yang baik. Oleh karena itu, kamu bisa memilih aplikasi yang paling mudah. Misalnya, menggunakan Microsoft Excel untuk permulaan. Untuk tingkat lanjutan, bisa menggunakan aplikasi yang termasuk RDMS, Relational Database Management System. Seperti aplikasi Microsoft Excel, MySQL, dan PostgreSQL. Nah, ini data contoh data digital. Jadi data yang berupa tulisan dipindahkan ke komputer, nanti datanya dimasukkan ke Microsoft Excel, maka datanya seperti ini. Datanya masih datanya sama seperti yang ada di toko Ibu Rara, sudah dimasukkan di komputer di aplikasi Microsoft Excel, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita harus memahami nih, ada yang namanya tipe data. Pada dasarnya, data-data yang diolah menggunakan komputer tersimpan sebuah tabel. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom, nama kolom, dan isi data atau record. Setiap data yang disimpan dalam komputer memiliki karakteristik yang berbeda. Tipe-tipe data ada 3. 1. Angka. Angka merupakan tipe data yang dapat diolah melalui operasi perhitungan, misalkan jumlah, kali, bagi, rata-rata. Pada contoh di atas, di penjualan Ibu Rara, harga-harga barang yang dijual di toko sembako Ibu Rara dapat dimasukkan ke dalam bentuk angka. Angka juga dapat berupa pecahan, misalkan 2,5. Kedua, ada tipe data teks. Tipe data teks juga disebut dengan string atau karakter. Isi dari data yang berupa teks, berupa huruf, angka, simbol, atau campuran alfanumerik. Pada contoh di atas, misalkan nama-nama barang, dagangan seperti beras, bawang, kecap,
dapat dimasukkan pada data teks. Oke, ketiga ada tanggal dan waktu. Tipe data ini dapat diisi dengan tanggal dan waktu atau jam. Tanggal memiliki bermacam format, baik panjang maupun pendek. Misalkan 17 Juli 2019. Bisa ditulis dengan garis miring seperti ini. Bisa ditulis dengan strip seperti ini. Bisa tahunnya dulu. Tahunnya misalkan 2019, strip bulan 7, lalu tanggalnya, dan sebagainya. Sedangkan data waktu umumnya ditulis dengan format hour, minute, dan second, jam, menit, detik. Contohnya 11:34 menit 59 detik. Selain 3 format di atas, data juga bisa berupa gambar, suara, dan video. Data seperti itu umumnya kebanyakan disimpan menjadi file yang terpisah. Mengolah data. Data mentah seperti pada catatan pembukuan Ibu Rara dapat kita olah kembali. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna. Misalnya, ketika mencari barang apa saja yang paling laku sepanjang tahun, barang apa saja yang harganya cepat naik atau turun, atau beberapa omset toko Ibu Rara setiap bulan dan tahun. Dengan demikian, analisis data adalah proses pengumpulan data dan pengamatan terhadap suatu data untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi, sebelum mengolah data, kita harus menganalisis data dulu. Data, misalkan data mentahnya berupa data manual dari penjualan Ibu Rara. Nah, di situ kita harus tahu nih, barangnya apa saja, jumlahnya seperti apa, bulannya bulan apa, banyaknya penjualan seperti apa, harganya berapa, dan kita harus analisis sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan untuk membuat atau mengolah data dari manual menjadi digital. Oke, selanjutnya lembar kerja Excel disebut worksheet, atau satu file Excel bisa terdiri dari beberapa worksheet atau disebut workbook. Dalam sebuah lembar kerja Excel terdiri dari beberapa navigasi untuk mempermudah pengolahan data. Berikut navigasi utama pada Excel. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Oke, kita akan masuk ke Microsoft Excel ya. Go to Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel. Bu, bagaimana cara saya untuk membuka aplikasi Microsoft Excel? Caranya sama seperti Microsoft Word sebelumnya. Kalian klik Start, lalu All Program, lalu kalian cari di sini Microsoft Office, double klik nih, lalu Excel. Buka. Lalu klik ini, blank workbook, lalu close. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di Microsoft Excel ini ada beberapa tools. Satu, ada navigasi ya. Navigasi ada beberapa tools yang harus kalian pahami di sini. Nah, yang ini ada save, undo, redo, quick print, dan print preview. Nah, di sini ini disebutnya sebagai quick access toolbar. Nah, di sini kalian bisa menambahkan dan mengurangi. Nah, caranya kalian klik ini nih, customize. Nah, quick access toolbar ada new, open, save, email, undo, redo, short ascending, short descending, touch mouse, dan lain-lain. Caranya kalian tinggal klik aja. Kalau mau nambah, kalau mau mengurangi, kalian klik lagi aja. Nah, ya. Kalau ada checklistnya kayak gini berarti ada muncul di sini. Kalau tidak berarti tidak ada di sini. Selanjutnya ada kotak nama. Nah, ini kotak nama disebutkan di sini. Ya, di sini kotak namanya A1 ya. Kalau kita pindahin ke sini C6. Kalau kita pindahin ke sini E2 ya. Oke, sekarang ada formula bar. Nah, ini disebut sebagai formula bar. Nih, yang kotak ini. Nah, kotak ini disebut formula bar.
ya. Formula bar Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kita akan memakai yang namanya formula bar di sini. Biasanya digunakan untuk rumus-rumus di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada perintah-perintah nih di sini sama halnya dengan Microsoft Word. Ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data, ada review, view, dan developer. Oke. Selanjutnya ada kolom. Nah, ini yang A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini disebutnya sebagai kolom ya. Yang di atas ini nih, ini kalian sebut kolom. Ya. Yang A, B, C, D ini disebutnya kolom. Yang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Lalu untuk angka, yang angka ini nih, yang ke bawah, set. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya itu disebut sebagai baris. Oke. Nah, ini, kotak ini, yang hijau ini nih, Ibu pindah-pindah ini disebut sebagai sel, ya. Yang kotak-kotak ini disebutnya sebagai sel. Oke, selanjutnya. Nah, ini di paling bawah. Di sini ada tulisan sheet 1. Nah, sheet ini adalah lembar kerja. Lembar kerja ini kita bisa ganti. Caranya kalian double klik di sini. Klik-klik sampai warnanya ada abu seperti itu, ke blok. Backspace, lalu kalian ganti. Jadi, misalkan latihan 1. Enter. Kalian bisa tambah tinggal klik tambah, double klik lagi di sini, klik-klik. Latihan 2. Misalkan, oh ternyata latihan 2 nggak jadi, mau dihapus aja. Klik kanan, delete. Otomatis akan terhapus. Ya, di sini kalian bisa zoom, bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Nah, ini zoom ya. Di pojok kiri bawah bisa diperkecil. Nah, selanjutnya untuk siswa yang tidak memiliki laptop atau komputer di rumahnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan Excel di handphone kalian. Oke, untuk yang tidak memiliki laptop atau komputer, kalian bisa mendownload di Play Store namanya WPS Office ya. Kalian buka. Kalian klik ini nih, yang plus ini, yang merah ini nih, yang plus di pojok bawah. Klik. Lalu kalian klik ini yang warna hijau yang S. Lalu klik blank. Ini blank. Ya. Selanjutnya, nah akan tampilannya seperti ini. Nah, caranya kalian masuk dulu ke sini, ya. Lalu root off. Lalu kalian horizontalkan landscape handphone kalian. Nah, jadi tampilannya lebih luas ya. Nah, Bu, gimana kalau di handphone caranya? Nah, sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan lain-lain itu disebutnya kolom. Dan untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu disebutnya baris ya. Nah, selanjutnya menu-menunya ada di sini sama home, file, view, insert, data, review, dan lain-lain. Nah, caranya untuk ke bawah kalian klik yang ini. Kalau mau munculin kalian kliknya yang ini, touch aja, touch, nanti akan muncul ya. Ada home, file, view, insert, data, dan review. Oke, selanjutnya Bu, caranya sheet-nya di mana ya? Sheet-nya ada di atas nih, di pojok atas nih, sini. Kalian klik, ya, klik di sini. Tinggal ganti jadi latihan
1. Lalu done. Lalu klik aja di mana aja. Otomatis akan berubah jadi latihan 1. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu sampaikan sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita akan masuk ke praktek di Microsoft Excel. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.